illallahu jalil jabbar, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, la ilaha illallahu jalil jabbar, la ilaha illallahul wahidul qahhar, la ilaha illallahul karimus sattar, la ilaha illallahul kabirul muta'al, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadun wa samadan wa nahnu lahu muslimun, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadun wa samadan wa nahnu lahu abidun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu qanitun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha wahidan wa rabban syahidan ahadan wa samadan wa nahnu lahu sabirun, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allahumma ilaika fawadna umurana wa alaika tawakkalna ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya Allahu ya arhamar rahimin. Ya Allahu ya arhamar rahimin irhamna walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia kesempatan dan membukakan jalan, menyingkapkan tabir misteri rahasia hakikat diri, menunjukkan kita jalan kebenaran untuk lebih dalam dan lebih kenal akan hakikat diri hingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammadin wa ala ali Muhammadihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat kita berjumpa kembali pada malam ini, melanjutkan kajian-kajian kita sesuai dengan hal yang pernah kita sebutkan sebelum puasa, sebelum kita tutup pengajian dan sudah khatam. Maka pada malam ini kita akan mengulang kembali kajian-kajian yang berkaitan dengan doa taqarrub yang termaktub dalam muqaddimah yang kita miliki masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lain daripada itu dengan tujuan untuk lebih tersingkapnya, lebih meluasnya wawasan dan mendalamnya pemahaman kita tentang bagaimana seharusnya, tentang bagaimana proses kita atau berproses memproses diri ini untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendapatkan manfaat daripada apa yang kita kerjakan. Allahu Akbar. Allah firman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 7, ayat 69, 70. Suara jelas nggak? Ya. Allah berfirman dalam surat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qullaha wa qulu qawlan sadidan yaghfir lakum dzunubakum wa yuslih lakum a'malakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing karena perkataan yang benar, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Wa man yuti'illaha, dan barang siapa yang patuh kepada Allah, maka dan patuh kepada Rasul,
maka baginya keuntungan yang besar. Ya. Inti yang kita mau ambil malam ini tentang qaulan sadida, perkataan yang benar. Qaul itu bisa dalam bentuk verbal, terucapkan dengan lidah, gabungan daripada suara, ya, artikulasi menghasilkan suara, suara menghasilkan kata, kata membawa makna. Dan makna yang dimaksud sudah pasti sesuai dengan kebenaran, seharusnya menjadi muatan daripada makna yang dibawanya. Jadi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang dari Tuhan. Jadi semua doa-doa, ucapan-ucapan, zikir-zikir yang mazkur, yang maksur, yang bersumber daripada kitabullah, yang bersumber daripada hadis-hadis nabawi, maka itu termasuk qaul sadid, kalam-kalam yang benar. Termasuk doa-doa, zikir-zikir, tasbihat, takbirat, wa tahlilat yang dibaca demikian rupa berulang-ulang sebagai bentuk afirmasi untuk menguatkan makna ke dalam dan melakukan proses internalisasi dalam diri kita. Kebenaran yang demikian itu punya impact yang kuat sekali dalam diri seseorang. Berbeda dengan ucapan-ucapan yang dibikin oleh manusia atau ungkapan-ungkapan muhdas, tak bersumber daripada kalam qadim, maka itu mungkin efeknya tak kuat. Adapun kalimat-kalimat suci yang dinukilkan Allah dalam Al-Quran, yang dinukilkan daripada hadis-hadis Nabi, yang hurufnya tersusun demikian rupa, yang kalimatnya tertata sesuai dengan qawaid nahwiyah, yang kemudian nanti bisa dianalisa kata-kata itu, ternyata susunan-susunan demikian, mulai daripada susunan hurufnya, peletakan kalimat, bahkan penyertaan makna yang diinginkan, itu sudah tersembunyi di situ rahasia yang agung daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dimaksud dengan qaul sadid. Di samping itu ada lagi kata-kata qaul sakil. Qaul sakil. Sanuqi alaika qaulan sakila warattil Qur'ana tartila. Perkataan yang berat. Ada qaul sadid, ada qaul sakil. Perkataan yang berat. Berat seperti apa? Nah, itu perkataan yang berat itu juga dalam surat Al-Ahzab juga. Ayat 72, ketika Allah mengatakan inna aradnal amanata ila samai wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan. Amanah sebelum jelas berupa barang atau seperti apa, yang jelas kata-kata amanah itu sendiri punya konotasi makna daripada suatu perkataan yang sangat berat, yang mana selain manusia itu tidak mampu membawanya, takut tak mampu memegangnya, tak mampu memeliharanya, takut mengkhianatinya. Wa hamalahal insanu, dan amanah itu dibawalah oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Padahal sebelumnya manusia itu zalum dan jahul. Zalum artinya berada dalam kegelapan, artinya berada dalam ketidaktahuan. Tidak ada ilmu pengetahuan. Jahul betul-betul misinformasi. Tak ada gambaran sedikit pun tentang apa yang ada, kemampuannya untuk menyerap kebenaran tak ada waktu itu. Jadi kondisi manusia masih dalam kondisi yang sangat baku, hanya lam yakun syai'an mazkura. Namun ketika dia sudah menerima amanah, sudah mau menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berubah. Allah jadikan mereka khalifah di atas muka bumi. Kenapa? Karena mengemban sebuah amanah yang isinya itulah qaul sadid, qaul sakil. Qaul sakil ini derivasi makna daripada qaul sadid, perkataan yang benar.
Nah, perkataan yang benar ini nanti diturunkan lagi menjadi kalimat thayyibat. Apa kalimat thayyibat itu? Dalam surat 24 ayat surat 14 ayat 24 Allah bilang, alam taraka fadaraballahu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan as-suha fil ardi wa farwa fis samai tu'ti ukulaha kullahi. Allah mengumpamakan, ya, kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, yang mana akarnya itu menghunjam sampai ke dasar bumi, pucuknya rampak sampai ke langit, dan dia berbuah setiap musim. Nah, itu dia. Qaul sadid, qaul sakil, kalimat thayyibah itu barangnya sama. Ya. Substansinya sama, konteksnya sama. Nah, kemudian kalimat itu menjadi penguat, menjadi kekuatan, menjadi penguat, menjadi kekuatan, menjadi sumber kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Wa ayyadna biruhim minhu. Ya. Jadi itu berupa ruh, barangnya berupa ruh, ungkapannya sebutannya kalimat-kalimat thayyibat. Jadi dari sekian-sekian itu, maka kalimat-kalimat yang kita baca dalam muqaddimah doa amalan takarrub itu rangkaian daripada kalimat thayyibat, rangkaian daripada aqwal sakilat, rangkaian daripada kalam sadid atau qaul sadid. Itulah yang menjadi muqaddimah bagi kita. Di yang pertama, kalimat yang menjadi muqaddimah bagi kita yaitu lafaz istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau dipendekkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau dipendekkan lagi astaghfirullah saja. Itu ungkapan kalimatnya, bentuk kalimatnya, substansi daripada astaghfirullah, mohon kepada Allah supaya dosa kita dihapuskan, mohon kepada Allah supaya kesalahan kita dihapuskan, mohon kepada Allah supaya maksiat kita dihapuskan, mohon kepada Allah supaya seluruh kesalahan kita dimaafkan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang beberapa hadis, ada beberapa ayat bahwa mengatakan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu kami tutup kesalahannya. Jadi ada salah, tapi salah ini tidak diangkat, tapi malah ditutup. Itu Allah yang menutup. Artinya sudah dieliminasi Allah secara substansi, kemudian ditutup dengan kebaikan-kebaikan, tak terbaca dalam catatan karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonan ampun kepada Allah ini adalah langkah awal pertobatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita yang tadinya adalah dari alam kudus, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kondisi ahsan takwim, terus Allah turunkan ke tempat yang rendah, asfal safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsan takwim. Sungguh telah kami jadikan manusia ahsan takwim, ya, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik pengadaan, sebaik-baik penaguhan, sebaik-baik pengukuhan. Di mana itu yang bisa sebaik-baik itu? Sudah pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kita pahami itu. Sebab ketika kita lebih dalam
lebih mendalami tentang fi maq'adi sidqi, di sisi Tuhan, maka kita akan menemukan rahasia kedahsyatan dan keagungan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ketika itu, kita cukup sementara meyakini bahwa kita itu aslinya dulu fi maq'adi sidqin, di sisi Allah. Kemudian di sisi Allah itu yang namanya ahsan takwim. Kemudian diturunkan ke tempat yang rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kita yang tadinya sebagai ahsan takwim turun ke tempat yang paling rendah, ke ujung penciptaan paling luar, yaitu alam kasat mata, alam jasad atau alam tubuh. Jadi sekarang ini kita terkurung di alam tubuh kita, di tanah. Tubuh yang terdiri air, api, angin, tanah. Inilah yang menjadi asfal safilin bagi kita. Tempat yang paling rendah. Inilah alam dunia. Kenapa dinamakan alam dunia? Alam dunia itu katanya dunia itu artinya rendah. Dunia, rendah. Jadi asfal safilin kita sekarang di dunia. Mana dunia kita? Inilah tubuh kita. Ardunya kita ya ini, ya tanah kita ini, tubuh kita masing-masing. Karena kita sudah berada di tempat yang rendah, otomatis banyak kemungkinan yang terjadi, yang kecipratan kotoran, yang terkontaminasi penyakit, yang berbagai hal. Itu secara jasadiah, secara rohaniah, juga terjadi demikian. Yang diganggu oleh iblis, yang diganggu oleh setan, yang diganggu oleh makhluk-makhluk astral, ya, makhluk-makhluk gaib, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam diri kita. Sampai ya bisa membuat kita lupa tentang hakikat penciptaan diri kita, asal muasal kita, dan perjalanan kita kembali kepada asal kita. Maka Allah katakan summa radadnahu asfala safilin, dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh. Nah, dia akan bisa kembali, pertama tentu dasarnya iman kepada Allah dan amal soleh. Nah, amal soleh awal yang harus dilakukan sebagai orang yang akan kembali kepada Allah, dekat kepadanya, ya mohon ampun. Karena hijab terbesar antara kita dengan kebenaran yaitu dosa. Maka kita diwajibkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah kita minta ampun dalam arti minta dihapuskan dosa dan kesalahan. Kita harus tahu tempat sasarannya. Dalam kajian kita, sasaran minta ampun itu yaitu 3 tempat. Tempat bersarangnya dosa secara lahiriah, yaitu mengalir di dalam darah kita. Setan, jin masuk ke dalam tubuh manusia, dia mengalir bersama darah mereka, aliran darah mereka, selagi ada dosa di sana. Jadi orang bisa kemasukan jin atau makhluk negatif lainnya karena ada dosa. Dosa itu sebagai tempat hinggap. Nah, tempat hinggap dosa itu, ala unabiukum, tidakkah maukah engkau kuberitahukan kepada siapa setan itu turun? Pertama dia turun kepada orang yang pendosa. Kemudian turun kepada orang yang pendusta. 2 hal ini alasan setan bisa masuk ke dalam diri kita. Pertama ada dosa. Ya, dosa ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya ya penghayatan ke seluruh tubuh. Nanti ikhwan-ikhwan bisa bertanya kepada para imam bagaimana teknis prakteknya, bagaimana minta ampun. Ya, yang jelas kita isbatkan dulu bahwa kita minta ampun
daripada dosa-dosa yang ada yang kita lakukan. Dan catatan dosa itu ada dalam diri kita. Level istighfar kedua yaitu minta ampun atas segala potensi-potensi dosa, yaitu sifat-sifat buruk, itu penghayatannya seluruh tubuh dalam hati. Sarang sifat-sifat buruk, rahasia rasa dalam diri kita itu mulai daripada rasa sombong, hasad, dengki, rasa hebat sendiri, rasa dendam, rasa marah, itu tempatnya di hati. Maka kita istighfar di sana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kedua. Yang ketiga tempat dosa lagi yaitu kepala kita, otak kita ini menyimpan berbagai sampah. Kepala kita ini penuh dengan sampah-sampah. Nah, sampah inilah yang harus dibersihkan. Sampah pengetahuan, sampah informasi, pokoknya semua yang hal-hal yang tak benar yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, karena mata ini pasti melihat apa saja yang melintas. Bukankah informasinya, catatannya masuk dalam catatan file otak kita? Mungkin kita sudah lupa, tapi yang namanya file yang masuk, tidak ada yang hilang. Maka yang bisa menghilangkannya sudah pasti yang menciptakan, yang bisa memformat struktur otak, memori otak kita, tentu yang menciptakan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ilmu-ilmu yang tak bermanfaat yang pernah kita punya, pengetahuan-pengetahuan yang tak kita amalkan lagi, itu akan tersimpan di balik lipatan-lipatan dendroid ya, di dalam otak kita, dendrit ya. Nah, itu akan lama-lama jadi sampah. Barang kalau sudah bertumpuk lama dalam gudang akan jadi sampah, lapuk, dia lapuk lama-lama jadi penyakit. Baik secara fisik menimbulkan rasa sakit, dan secara ini juga jadi masalah. Di saat orang sudah tak mampu lagi berpikir, tak mampu lagi mengkoordinasikan semua geraknya itu, kenapa? Karena otaknya overload, kelebihan muatan, atau ketidakseimbangan, terlalu banyak sampah-sampah informasi, sampah-sampah pengetahuan, sampah-sampah pikiran kotor, pikiran jahat yang tersimpan di otaknya. Mungkin yang pribadi sudah lupa, tapi namanya barang tersimpan pasti yang punya tak lupa. Ya, Allah tak lupa dengan apa yang ada pada diri kita, cuma kita harus minta kepadanya untuk diperbaiki. Maka kita istighfar yang level ketiga itu dosa-dosa yang tersimpan di kepala kita. Selesaikah? Untuk tahap awal sudah selesai. Tapi masih mungkinkah setan masuk? Mungkin. Kenapa? Karena tadi dosa, setan turun kepada para pendosa. Sekarang para pendusta. Anda bisa melihat surat Asy-Syu'ara, surat 26, ayat 221, ayat 222. Di situ jelas sekali. Setan turun kepada para pendosa dan pendusta. Nah, sekarang pendusta. Apakah kita termasuk orang pendusta? Oh, mungkin kita tidak berdusta secara verbal. Secara kata-kata mungkin kita tidak berdusta. Artinya baduto. Baduto itu mungkin tidak ada kita kerajaan. Tidak ada kita kerjakan. Paling-paling dalam komunikasi verbal barangkali kadang-kadang ada makna-makna atau yang tersirat atau pembiasan-pembiasan daripada kata-kata seperti dusta. Sebenarnya yang dusta verbal kata-kata ini, dusta komunikasi, itu sebenarnya itu hanya akibat daripada kedustaan laten yang kita punya. Jadi begini maksudnya. Pendusta yang dimaksud sini, yaitu orang yang membawa dusta laten pada dirinya. Di saat dia memandang dirinya sendiri, merasa bahwa dialah yang bertindak, dialah yang berkarakter, dialah yang bersifat pada dirinya, maka sebenarnya dia sudah mendustai sesuatu. Apa sesuatu yang dia dustai? Kita bisa
secara garis besar bisa kita pilah-pilah, bisa kita kasih batasan-batasan. Pertama, tentang hidup. Kalau selama ini kita merasa akulah yang hidup, maka sebenarnya kita sudah terjebak dalam kedustaan diri. Kita tak sadar sejak kapan kita hidup. Kita bahkan tak sadar bahwa kita ini bukan hidup, tapi kita dihidupkan. Nah, ini kedustaan pertama. Dahsyat ini. Kedustaan pertama yang menyebabkan manusia senantiasa terjebak dalam kedustaan berikutnya. Dia tidak mengakui bahwa dia itu sebenarnya dihidupkan oleh Allah terus-menerus. Seperti listrik yang mengalir kepada lampu. Sekali Allah stop kontak lampunya, maka lampunya mati. Sekali Allah stop hidup itu dari kita, maka kita mati. Kalau begitu, selagi kita bernapas, hidup dan bertindak, maka sebenarnya kita berada dalam kehidupan yang dihidupkan oleh Allah. Berarti hidup kita ini bukan hidup aktif. Yang hidup aktif itu hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kitanya fasih dalam hidup. Keakuan ini yang harus diminta kepada Allah. Kita mohon hapuskan. Maka kalau istighfar itu 3 level untuk pertama awal-awal, sekarang kita naikkan lagi, tambah lagi istighfarnya. Sebanyak 7 tingkat. Bagaimana bentuknya? Ya sama seperti tadi. Kita baca astagfirullah. Penghayatannya seluruh sifat hidup pada diri kita ini. Kita mohon keakuan yang tersimpan dalam hidup ini, prasangka dan asumsi bahwa kita ini hidup. Kita minta Allah tukar, kita ini dihidupkan. Hanya Allah yang maha hidup. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tarik nafas dengan tahan sebentar, niatkan kepada Allah, lepaskan penghayatan seluruh tubuh, lepaskan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 1. Atau yang keempat. Tadi 3, sekarang yang keempatnya. Yang kelima, atau yang kedua untuk menghapuskan dosa ini, sifat kekuatan dan potensi energi yang ada pada diri kita ini. Bagi orang yang bertenaga besar, seolah-olah dia bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan tenaganya, bisa mengerjakan berbagai hal dengan tenaganya. Nah, untuk menghilangkan dusta ini pun harus minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya dihapuskan keakuan yang bercokol pada kekuatan diri kita. Tetap juga tarik nafas, penghayatan kepada pusat aktivitas energi kita terkuat, yang paling aktif, yang paling selalu kita pakai, bisa kita nampak tangan kita, itu simbol daripada kudrat. Maka kita minta ampun kepada Allah, astagfirullah, 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 supaya keakuan pada kudrat itu dikembalikan kepada Allah, dan kita cuma dititipi kekuatan. Yang ketiga, kemampuan kita berkomunikasi, kita sangka dulu kita yang hebat, bisa meyakinkan orang, bisa memberikan motivasi, bisa berbahasa, bisa berkata-kata, bisa menyampaikan makna-makna. Kita menyangka kita yang mampu menceramahi orang, sehingga orang menangis, sehingga orang terlena dengan kata-kata indah atau kata-kata yang bagaimana, yang demikian rupa bisa muncul rasa gembira dalam hati, rasa sedikit bangga, sedikit saja. Kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah terjebak dalam kedustaan. Kenapa? Sifat kalam, sifat berbicara itu dari Allah. Allah mengajarkan kepada kita berbicara. Ya.
dalam surah Al-Qiyamah, summa inna alaina bayana, kemudian tanggung jawab kami untuk menjelaskannya. Dalam surah Ar-Rahman, wa 'allamahul bayan, dia mengajarkan manusia untuk berbicara, artinya mampu berkata-kata atau menyampaikan informasi. Fakta ayat itu menyatakan kepada kita bahwa sebenarnya sifat kalam itu aslinya Allah al-mutakallim. Kita cuma dijadikan proses jalannya sampainya kalam Allah dalam bentuk verbal atau dalam bentuk kata-kata. Nah, ini yang selama ini sangat banyak kedustaan di sini. Kita menyangka kita lah yang berbicara, kita sebagainya, bahkan lewat kemampuan bicara ini kita menyampaikan maksud dan keinginan kita. Padahal itu semuanya adalah milik Allah. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik nafas, niatkan, lepaskan supaya dihilangkan sifat kalam itu dari keakuan kita, supaya kita lebur kepada sifat kalam keakuannya Allah. Maka kita lepas astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selanjutnya, sifat iradat. Kita selama ini terlalu banyak mengikuti keinginan-keinginan rendah kita, tidak mengikuti keinginan-keinginan Allah. Padahal Allah sudah jelas mengatakan dalam surat Al-Insyiqaq, dalam surat At-Takwir, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dalam surat Al-Insan ayat terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakima, ya. Kemudian di ayat Al-Kahfi Allah katakan la taqulu inni fa'ilun zalika ghadan walakin qulu insyaallah. Nah, di tiga ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa keinginan itu sebenarnya keinginan Allah. Di saat kita menyadari bahwa yang namanya potensi keinginan itu adalah potensi daripada keinginan Allah atau iradatnya Allah, sudah pasti kita akan memilih yang baik-baik dan yang benar-benar saja. Ketika sudah luar daripada kebaikan dan kebenaran, itu pasti bukan keinginan Allah, tapi keinginan hawa nafsu kita. Maka untuk itu kita juga harus minta ampun kepada Allah, minta dihapuskan keakuan pada keinginan-keinginan kita. Simbolnya hidung, tarik nafas, niatkan kepada Allah supaya dihapuskan keakuan, baru lepaskan nafas, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu juga. Selanjutnya pada mata dan telinga. Pada mata, ya pusatnya mata, telinga pusatnya telinga. Maka ketiganya sampai ilmu pusatnya di otak. Pengetahuan kita pusatnya di otak. Maka kita juga minta ampun sebanyak 3 level di situ. Untuk mata, untuk telinga, dan untuk otak kita. Ya, pusat ilmu. Ilmu yang tersimpan di otak kita itu bukan ilmu kita, tapi ilmunya Allah. Maka keakuan tentang ilmu kita kembalikan kepada Allah. Allah lah yang berilmu, bukan kita. Jadi sebenarnya 7 tingkat istighfar ini itulah untuk menghapuskan kedustaan-kedustaan yang ada pada diri kita ini. Berarti ada berapa? Pertama 3, tambah 7, 10, dan ada yang ke-11, ini yang tak ada batas, yaitu minta penghapusan keakuan secara totalitas. Dan jumlahnya itu terserah berapa mampu kita. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi sebenarnya orang mengalami kegalauan dalam hati, kesuntukan pikiran, kebingungan sampai tingkat yang paling fatal, yaitu Alzheimer. Itu karena
ketidakseimbangan, ya, porsi atau disfungsi atau salah pakai daripada organ-organ halus pada dirinya, sehingga kelebihan beban, sehingga mengalami disorientasi atau disfungsi pada disfungsi secara sektoral atau pada tempat-tempat tertentu, atau disfungsi tidak berfungsi secara keseluruhan. Di saat itu terjadi di otak kita, maka mungkin kita ketika berbicara tentang hal-hal yang sesuai, hal-hal tertentu, kita seperti orang pikun, tak tahu apa-apa. Tapi ketika berbicara tentang hal-hal lain, kita seperti orang cerdas. Bisa antum contohkan? Ketika orang yang sudah mengalami disfungsi sektoral bagian otaknya tentang wilayah spiritualnya, ketika dia diajak berbicara tentang keyakinan, tentang agama, tentang akhirat, dia bertindak seperti orang bodoh, seperti orang nggak nyambung, nggak ada daya tarik sedikit pun. Tapi ketika ditukar cerita tentang politik, tentang ekonomi, tentang hedonisme, tentang hal-hal lain, bangkit kecerdasannya luar biasa. Nah, ini orang ini sudah kena namanya ini. Ketika diajak diskusi, disampaikan informasi tentang kebenaran, nggak ngeh. Jadi kita juga bisa mengevaluasi diri kita. Di saat ada peringatan tentang akhirat, tentang kehidupan abadi, tentang Allah, tidak tertarik hati kita, tidak tertarik rasa kita, itu warning untuk kita, warning evaluasi untuk kita bahwa kita sedang bermasalah. Hati-hati kalau ini berkepanjangan, nanti kita di khotamallahu, Allah tutup lagi, tak bisa dibuka lagi. Kalau sudah khotamallahu, itu tak ada lagi, udah habis, udah wallahu salam, nah ada lagi itu. Kalau sudah khatamallahu, maka na'udzubillah min dzalik. Maka dari awal supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Mungkin lebih baik kita pikun terhadap dunia, tapi tak pikun terhadap Tuhan, tak pikun terhadap akhirat. Nah, kenapa begitu? Banyak orang-orang wali-wali Allah, matanya sudah buta. Di usia tua, matanya sudah buta. Telinganya mungkin ketika disapa tak dengar lagi. Bahkan tubuhnya sudah susah untuk bergerak karena sudah tua sekali. Tapi ketika ada hal-hal tertentu, dia bisa berbicara tentang kebenaran, bisa menyampaikan hal-hal yang terhasia dari kehidupan manusia, bisa melihat dan menyampaikan, memberitahu hal-hal yang akan terjadi. Ya, bahkan bisa seperti apa yang dia katakan itu, walaupun sepatah dua kata, tapi bisa menjadi punya implikasi yang sangat besar di masa yang akan datang. Kalau yang kita kenal dekat-dekat kita sejarahnya, kalau di Minangkabau ini namanya Angku Salih. Apa yang dia omongkan, apa yang beliau umumkan, bicarakan, kemudian jadi nyata. Nah, seperti itu. Nah, mungkin beliau sudah pikun, seperti terputus dari dunia, tapi ketika dengan akhirat, dengan Tuhan, dengan para wali Allah, langsung nyambung. Nah, itu adalah fadilah. Nah, untuk yang begitu-begitu, ketika kita sudah sempurna istighfar, banyak istighfar, maka sudah pasti nanti ujungnya dalam ridha Allah dan petunjuk Allah akan sampai ke sana, menjadi ya pribadi-pribadi yang kata-katanya diaminkan oleh para malaikat, kata-katanya diiyakan oleh Allah. Maka antara kun dan fayakun itu sangat dekat bagi orang yang sudah hilang keakuannya. Tapi bagi orang yang belum, maka antara kun dan fayakun itu jaraknya mungkin sama sangat jauh. Andai kata doa-doa kita belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tak makbul,
tapi mungkin jarak yang kita bikin antara kita dengan Allah itu masih terlalu jauh. Maka untuk menyingkat itu, seluruh hambatan-hambatan, hijab-hijab kita singkirkan dulu dari diri kita. Banyak orang mengatakan, kok aku nggak dapat kerja, atau ada yang mengatakan, kok aku belum dapat jodoh. Mungkin permasalahannya sederhana saja. Tentang itu masih ada hijabnya, ya. Jadi jangan ini. Kita yakin aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bisa jadi Allah menjanjikan yang lebih baik. Allah menyiapkan yang paripurna untuk kita. Ya. Kalau masalah kerja, itu sifatnya relatif. Ya. Yang Allah inginkan kita tetap terjaga, tetap terhubung dengan Dia. Masalah rezeki Dia sudah tanggung. Masalah kerja ya kita apa yang bisa kita dapat sesudah porsi masing-masing kita. Itulah seputar tentang astagfirullah dalam mukadimah taqarrub itu. Jadi jangan terpaku hanya astagfirullah 3 kali. 3 kali itu punya makna yang luas dan bisa kita lebihkan. Karena astagfirullah. Lebih baiklah kita kembali kepada Allah dalam keadaan tanpa dosa karena sudah minta ampun. Meskipun pahala kita tak banyak. Daripada kita punya pahala yang beribu-ribu, punya sorban yang berlapis-lapis, punya jubah yang banyak berhelai-helai, tapi ternyata ada terbawa dosa satu ke akhirat. Nah, dosa yang satu buah ini jadi masalah kalau sudah sampai ke akhirat. Ya. Maka kita kembali ke Tuhan itu. Jangan tunggu kiamat. Akhiratnya kita itu ahli taqarrub itu akhiratnya bukan kiamat, bukan sesudah kiamat. Sejak dia mengikrarkan bertaqarrub kepada Allah dan menghabiskan keakuannya, maka dia sudah berada dalam nuansa ukhrawi. Nah, itu bedanya. Sesudah dia berbaiat, sesudah dia ikhlas meninggalkan keakuannya, ikhlas meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan keakuannya, memperjuangkan kebenaran pada dirinya, istiqomah dengan qaulan sadidan, qaulan sakilan, kalimat thayyibat, maka pada hakikatnya dia sudah bernuansa ukhrawi. Tak menunggu kiamat, sebab kiamatnya bagi ahli taqarrub itu bukan kehancuran. Kiamatnya bagi ahli taqarrub, ahli hakikat itu bukan kehancuran, tapi kiamatnya bagi ahli taqarrub itu adalah peneguhan dan pengukuhan. Namanya kiamat. Coba antum, qoma yaqumu qiyamun, berdiri, qiyam, pendirian, penegakan, pengukuhan, tagaknya. Nah, jadi kiamat, bangkit batang terandam itu yang kiamat. Yang disebut-sebut orang membangkitkan batang terandam itu ya kiamat. Itu apa ya? Kapan kiamat itu terjadi? Sesudah hilang keakuan, tempat bersarangnya dosa dan keakuan. Tempat bersarangnya dosa dan kesalahan itu keakuan. Maka sesuatu hilang, dieliminasi dengan istighfar, minta kepada Allah supaya dihapuskan, maka terjadi kiamat. Nah, dan itu terjadi bagi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu yang dapat kita, yang bisa saya sampaikan tentang istighfar ini. Ini bisa didiskusikan lebih panjang karena ruang lingkup daripada istighfar itu sangat luas sekali. Maksudnya kita selesaikan dulu urusan kita dengan Tuhan. Astagfirullah, astagfirullah, sampai terasa betul-betul kita ini tersucikan dan tercerahkan. Baru istighfar itu bisa melebar. Vibrasi daripada astagfirullah itu bisa meluas atau melebar. Sudah selesai masalah keakuan kita, sesudah lewat tiga level, 3 tingkat, melampaui 7 makom sifat, terus masuk kepada yang tak terhingga istighfarnya, baru melebar di kehidupan horizontal kita. Istighfar sebatas rumah, kesadaran rumah, astagfirullah, astagfirullah, kesadaran kita meluas, seluas kamar kita, seluas rumah kita, seluas kampung kita, seluas negeri kita, seluas negara kita, seluas bumi, seluas
petala langit seluas alam semesta. Astagfirullah, terhapus semuanya. Akhirnya yang nyata cuma kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke situ. Jadi untuk mengeliminasi azab, bencana, gangguan-gangguan, hanya dari astagfirullah saja sebenarnya vibrasinya sudah bisa sampai ke sana. Sangat besar, sangat luas dan sangat kuat, sangat dahsyat. Maka supaya mudah-mudahan ini bisa difahami dalam praktek-praktek selanjutnya. Nah itu Alhamdulillahirabbil alamin.